yang melarang pondok pesantren, yang melarang masjid mencari dana sumbangan di pinggir jalan, karena itu berkaitan dengan marwah umat Islam. Tapi sayangkan hari ini ada kebijakan Akang yang disosialisasikan oleh Pak Sekda menghapus dana hibah buat pondok pesantren. Izin setit Kang, saya dengar Akang perwakilan masyarakat di daerahnya. Jadi menurut saya Akang juga sok bela kiai, sok bela ulama, sok bela masjid, sok bela pondok pesantren. Tapi Akang juga lupa. Lihat Kang, di daerah dan di masyarakat langsung terjun ke bawah. Jangan sok tahu makanya. Jangan sok bijak. Pret, pura-pura kiai. Pret, sok bela kiai. Pret, sok bela pesantren. Nyatanya Kang, di masyarakat itu mereka nggak tahu ada dana-dana seperti itu. Kebanyakan nggak tahu, karena kiai-kiainya juga ngomongnya kan keren. Pesantren-pesantrennya ngomongnya juga kan keren, gratis, nggak ada yang bayar. Pet, Akang juga harusnya ke bawah tuh, periksa di bawah. Pesantren mana, masjid mana yang selalu dapat dana hibah. Apakah masyarakat itu tahu? Tidak Kang, tidak semuanya tahu. Sok bela-bela ulama, sok bela-bela pesantren. Pet. Dana hibah kanggo pesantren di wilayah Jawa Barat, pendapat Pak Dedi sanes bade dihapus Kang, tapi bade dievaluasi. Evaluasinya adalah ketika salah satu pesantren yang mendapatkan dana hibah dari Pemprov yang besar, ada yang 50M, 5M, dan lain sebagainya. Dan itu di masa kepemimpinan gubernur sebelumnya. Nah, maka Pak Dedi itu akan mengevaluasi. Jadi jangan sampai yang mendapat dana hibah itu hanya pesantren itu saja. Sedangkan pesantren-pesantren kecil yang ada di pelosok, yang ada di daerah terpencil, tidak pernah tersentuh dengan dana hibah itu. Maka Kang Deddy Mulyadi akan memberikan sebuah evaluasi. Dan evaluasi itu tujuannya adalah untuk menyamaratakan. Ketika satu pesantren mendapatkan dana hibah 5 miliar, maka yang lain harus mendapatkan juga. Dan yang paling terpenting adalah pesantren yang mendapatkan dana hibah bukan orang-orang dekat gubernur. Karena mungkin sebelum-sebelumnya yang mendapatkan dana hibah itu hanya orang-orang yang dekat dengan gubernur dan wakil gubernur. Maka program Pak Dedi yang ini terkait dana hibah, karena banyak laporan dan setelah diidentifikasi di lapangan, banyak hal yang rancu. Akhirnya oleh Pak Dedi akan dievaluasi. Dan saya juga sama alumni pesantren, saya sekarang hidup juga di lingkungan pesantren, sangat setuju dengan kebijakan itu. Jangan sampai kita selaku pemimpin di bidang keagamaan, selaku pemeran di dalam hal-hal kebaikan, menerima uang yang tidak jelas atau tepararuguh cek bahasa Sunda nama. Maka kita sambut baik. Akang ulah wakasuudon. Saya nama orang Husnudon wae heulanya. Margi panginten program Pak Dedi tujuannya adalah untuk menyamaratakan. Kitu panginten ti abdi mah pandangan abdi, pendapat abdi, panginten sapertos eta. Sanes abdi pendukung berat Pak Dedi sanes, tapi ketika ada sesuatu hal jangan langsung memvonis, tapi lihat dulu dari sisi positifnya. Punten panginten abdi wawantunan hapunten anu kasuhun, nada tawakuf anu kasuhun jembar hampur anu kateda, khusus ke Akang pangintennya urang sami luruskeun di pemahamanna. Jadi sanes dihapus dana hibahna, tapi tujuannya mengevaluasi supaya sama rata setiap pesantren menerima itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.